Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas PBL 2 mata kuliah statistika yang berjudul Analisis Ketersediaan Sanitasi pada Sekolah Dasar berdasarkan Provinsi di Indonesia. Adapun di sini anggota kelompoknya yang pertama ada Erlangga Dewa Sakti, ada Fahrio Rafli Albantani, dan yang terakhir ada Raden Farsasan Purnama, saya sendiri. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Ya, adapun di sini yang melatar belakangi analisis ini adalah pendidikan karena merupakan sebuah kunci SDM yang berkualitas. Beberapa pendukungnya seperti sanitasi pada sekolah dan akses air menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu pun sekaligus mempengaruhi kesehatan peserta didik. Selain akses air, ada juga hal lain yang mempengaruhi seperti toilet yang cukup, terutama dengan memisahkan antara laki-laki dan perempuan untuk mendukung kebersihan. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk pembangunan pendidikan yang lebih holistik. Untuk rumusan masalahnya, di sini berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana ketersediaan air di sekolah dasar Indonesia berdasarkan provinsi. Dan yang kedua itu ada bagaimana ketersediaan toilet di sekolah dasar Indonesia berdasarkan provinsi. Yang ketiga, berapa persentase rata-rata ketersediaan air dan toilet pada sekolah dasar dan sejauh mana kapasitas ini memenuhi kebutuhan siswa. Untuk tujuannya di sini ada tiga, yaitu menganalisis distribusi sanitasi sekolah dasar, eh, menilai sebaran geografi sanitasi pada sekolah dasar di berbagai wilayah Indonesia untuk memahami pola distribusinya. Yang kedua, menentukan presentasi ketersediaan sanitasi, ini menyelidiki rata-rata persentase ketersediaan sanitasi dan mengevaluasi sejauh mana kapasitas ini dapat memenuhi kebutuhan siswa. Yang terakhir, mengukur tingkat ketersediaan sanitasi. Ini menilai tingkat ketersediaan sanitasi pada sekolah dasar di seluruh Indonesia serta menganalisis potensi perbedaan antar wilayah. Berikut merupakan uraian. Jadi uraian dari analisis ini tuh hanya akan dibatasi pada sanitasi yang terdapat pada sekolah dasar di Indonesia pada tahun 2023. Berikut merupakan data yang akan kami analisis nanti. Jadi data ini tuh diperoleh melalui Badan Pusat Statistik dengan judul Statistik Pendidikan 2023 volume 12. Untuk metodenya gimana? Metode pengumpulan datanya itu menggunakan kegiatan sensus dan survei yang biasanya dilakukan dengan menyebar media kuesioner untuk menampung beberapa pertanyaan dan juga jawaban. Nah, nanti informasi yang didapatkan dari publikasi ini salah satunya yaitu data persentase ketersediaan air bersih dan toilet pada sekolah dasar di Indonesia tahun 2023 berdasarkan provinsi dan pulau yang ada di Indonesia. Analisis data dan penerapan ilmu statistika pada presentasi kali ini, di sini kami menggunakan Excel dan RStudio Studio untuk melakukan pengolahan data, yang mana Excel itu akan digunakan untuk melakukan analisis sederhana dan RStudio nanti digunakan untuk melakukan analisis statistik yang lebih mendalam, supaya nanti kita dapat melihat analisis regresi untuk memahami hubungan antar variabel. Ya, adapun di sini analisis dari beberapa subjeknya, yaitu yang pertama ada subjek air yang bersih dan kedua ada toilet. Di sini ada modus, min dan mediannya. Untuk modusnya di sini yaitu nilai yang sering muncul dari air bersih yang memadai itu sekitar 81,01 dan minnya di sini atau rata-ratanya ada 81,36 sekian dan mediannya atau nilai tengahnya itu 82,725. Itu untuk yang air bersih yang memadai. Adapun untuk air bersih yang kurang memadai yaitu modusnya 18,99, minnya 18,63 dan mediannya atau nilai tengahnya itu 17,275. Kemudian ada untuk yang kedua toilet. Di sini toiletnya yang memiliki toilet yaitu untuk modusnya eh, berapa itu? NA. Ya kurang lebih segitu. Untuk minnya
atau nilai rata-ratanya 78,7 dan mediannya yaitu 81,76. Itu untuk yang memiliki toilet. Dan yang tidak memiliki toilet kurang lebih min dan mediannya minnya 21,22 dan mediannya 18,24. Mungkin itu. Adapun di sini bar chart-nya dari tiap provinsi ya. Nah, untuk yang biru ini presentasi air bersih yang cukup dan yang merah ini presentasi air bersih yang kurang. Dilihat di sini kurang lebih dari setiap provinsi untuk air bersihnya lebih dari air bersih yang cukup itu lebih daripada yang kurang. Sehingga ya kurang lebih dari analisis ini tiap provinsi itu dia tercukupi untuk air yang bersih dibanding yang kurang. Next. Kemudian ada untuk toiletnya di sini yang biru itu untuk yang memiliki toilet dan bar yang merah itu untuk yang tidak memiliki toilet. Ini ada di tiap provinsi kurang lebih seperti ini dan di rata-ratanya kurang lebih jika dilihat tuh di 80 ya angkanya yang memiliki toilet. Dan rata-rata di sini sudah lebih banyak dibanding yang tidak memiliki toilet. Kecuali di sini ada satu daerah yaitu Papua, yang dimana di sini bar untuk yang berwarna merah atau yang tidak memiliki toiletnya itu lebih tinggi dibanding yang memiliki toilet. Artinya di daerah tersebut ya lebih kurang untuk toiletnya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan bar chartnya. Lalu yang berikutnya kita visualisasikan menggunakan histogram. Di sini yang sebelah kiri itu ada sebaran persentase air bersih yang memadai di sekolah dasar. Eh, Di sini yang paling tertinggi itu berada di 83,18 hingga 93,18% berada di 15 provinsi. Lalu yang di sebelah kanan itu presentasi air bersih kurang memadai di sekolah dasar, di mana di sini paling terbesarnya itu di 13,49 hingga 23,49%, berada di 19 provinsi. Lalu yang berikutnya histogram dari sebelah kiri adanya toilet di sekolah dasar. Adanya toilet sekolah dasar paling terbesar di 74,86% hingga 87,86%, yang dimana data tersebut berada di 17 provinsi. Lalu yang di sebelah kanan histogram untuk tidak adanya toilet di sekolah dasar, paling terbesarnya itu berada di 15,92 hingga 28,92%, berada di 15 provinsi. Nah, lalu yang berikutnya untuk visualisasi data menggunakan box plot. Di sini untuk Pulau Sumatera itu memiliki rentang nilai yang relatif kecil, dengan mediannya itu sekitar 81,5%. Dan untuk Pulau Jawa itu lebih luas dan mediannya sebesar 91,49%. Untuk Sunda kecil, rentangnya bervariasi cukup besar dan memiliki median 83,8%. Untuk Kalimantan, rentang nilai yang lebih sedikit sempit dengan median 76,97%, dan Sulawesi dengan median 84,185%. Maluku dan Papua memiliki sampel yang lebih kecil di masing-masing dengan dua sekolah yang diamati. Di sini memiliki median di 65%. Lalu yang sebelah kanan itu di kurang memadainya air bersih di sekolah dasar berdasarkan pulau. Di sini untuk pulau yang menunjukkan rentang nilai bervariasi secara signifikan yaitu berada di Pulau Sunda Kecil, di mana dengan median berada di 16,2%. Lalu yang berikutnya itu ada box plot fasilitas toilet. Di sini fasilitas toilet berdasarkan pulaunya. Untuk di Kalimantan itu terdapat kemiringan positif, SKUNES-nya 0,276327.
Oke, berikut merupakan visualisasi menggunakan scatter plot. Yang mana kalau di visualisasi sebelah kiri atau grafik sebelah kiri itu merupakan sebuah scatter plot yang mana hubungannya itu pengaruh sarana air bersih kurang memadai terhadap ketidakadanya toilet di sekolah dasar. Nah, kalau kita lihat yang mana ini tuh merupakan hubungan yang kuat positif ya, dengan R-nya tuh sekitar 0,69, yang artinya hampir mendekati 1. Kemudian yang kanan itu merupakan pengaruh sarana air bersih memadai terhadap adanya toilet di sekolah dasar. Kalau kita lihat, maka nanti ini juga sama, R-nya 0,69 dengan hubungan yang positif kuat. Kalau kita lihat, pengaruh air itu sangat mempengaruhi ya terhadap adanya toilet atau enggak gitu. Dan kalau kita lihat, makanya nanti ini bisa bernilai menjadi kuat karena air kalau di bagian yang kurang memadai itu, kalau airnya sedikit maka toiletnya pun juga sedikit. Nah, kalau yang kanan, kalau persentase airnya banyak atau memadainya banyak, maka nanti untuk kepemilikan toilet itu juga meningkat. Nah, ini merupakan pie chart-nya, yang mana kalau kita gabungkan seluruh persentase pulau-pulau yang ada di Indonesia ini menjadi kesatuan, dapat disimpulkan bahwa untuk sarana air bersih di sekolah dasar tahun 2023 itu sekitar 84%, dan yang kurang memadainya itu 16%. Jadi yang 84 itu memadai, 16% yang kurang memadai. Untuk sarana toiletnya itu bisa dilihat bahwa 82% itu ada toilet, kemudian yang 18% itu toiletnya nggak ada. Nah, kalau kita lihat analisis lebih lanjut, ini tuh ada keterikatan ya, sesuai tadi kalau kita lihat di scatter plot, yang mana persentase air bersih memadai itu hampir sama seperti adanya toilet, 80%-an. Oleh karena itu tadi relasinya atau hubungannya itu kuat positif, karena semakin banyak airnya yang ada, maka toilet pun juga semakin banyak. Begitupun juga kalau air bersihnya kurang memadai, yaitu 16%, maka jumlah toilet pun juga hampir sama, sekitar belasan persen, yaitu sekitar 16-18%-an. Jadi inilah hubungan antara air dan sarana toilet itu sangat erat. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan beberapa metode visualisasi data seperti grafik scatter plot, histogram, bar chart, dan pie chart, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air bersih dan toilet yang memadai di sekolah dasar di Indonesia telah menjadi fokus utama. Dari data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa ketersediaan air bersih yang memadai telah mencapai angka 84%, sedangkan yang belum tersedia hanya mencapai 16%. Sementara itu, ketersediaan toilet yang memadai mencapai angka 82%, dengan yang belum tersedia sebesar 18%. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya korelasi yang kuat positif antara ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi seperti toilet. Data statistik menunjukkan bahwa rata-rata mean ketersediaan air bersih yang memadai adalah sebesar 81,36%, sedangkan untuk ketersediaan yang kurang memadai adalah 18,63%. Median dari ketersediaan air bersih yang memadai adalah sebesar 82,72%. Sementara untuk yang kurang memadai adalah 17,275%. Ya, adapun di sini saran yang kami rekomendasikan yaitu kurang lebih diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan persentase ketersediaan air yang bersih untuk memadai di sekolah dasar. Tepatnya mungkin yang masih berada di bawah angka 84%. Dengan cara apa? Dengan cara memperkuat infrastruktur dan memastikan pemeliharaan yang berkala terhadap fasilitas air bersih yang ada. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.